Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farul Rozi dengan NIM 42500111316 merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan BES 3 tahun 2025 di LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Saya akan membuat video uji kinerja pembelajaran PAI kelas 6 di SDN Hutan Kayu Selatan 20 dengan tema halal dan haram dengan model pembelajaran problem based learning terintegrasi deep learning. Selamat menyaksikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap berdiri, memberikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap duduk kembali. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar anak semuanya? Baik. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita bertemu kembali pada pertemuan kali ini. Bapak lihat di sini lengkap semua. Apakah ada yang tidak masuk? Ada yang tidak masuk lagi? Masuk semua ya? Alhamdulillah semua dalam keadaan sehat walafiat. Karena pada hari ini kita akan belajar tentang halal dan haram. Ya, tentunya di buku kalian sudah ada pada bab yang keberapa itu kira-kira halal dan haram? Bab yang keberapa? Bab yang ke-4. Baik. Di buku kalian halal dan haram itu bab yang ke-4. Baik. Sebelum kita membahas mengenai halal dan haram dan hukum, ya, dasar hukum dan sebab-sebabnya, kita akan lihat dulu perenungan pertama kali. Ya, kita akan merenung makanan yang kita makan tadi pagi kira-kira baik tidak ya untuk tubuh kita menurut Allah. Kita masing-masing kan sudah sarapan ya? Oke, sudah sarapan. Coba dipikir-pikir lagi baik enggaknya. Jawabannya ada dalam diri kita masing-masing. Lihat. Ya, kemudian apa saja makanan atau minuman yang kalian tahu nggak boleh dimakan oleh orang Islam? Ada kan? Oke, ada kan? Ada. Di antaranya apa Isa? Kira-kira? Daging babi. Babi itu haram.
Apalagi kalau minuman? Alkohol. Baik, alkohol juga memabukkan. Yang memabukkan itu haram. Kalian sudah tahu semuanya. Tapi nanti akan kita dalami lagi. Pertama, kita tahu daging babi itu haram. Tapi tahukah kalian kalau ayam bisa jadi haram? Kok bisa ya? Itu kan jadi pertanyaan. Daging babi itu haram, ayam bisa jadi haram. Bagaimana caranya? Nanti kita akan lihat kenapa ayam bisa jadi haram. Kemudian yang kedua, jika uangnya hasil menipu, bolehkah dipakai membeli Al-Quran? Mengapa? Nanti kita akan bahas ini. Jadi menipu, kemudian uangnya dipakai untuk membeli Al-Quran. Bagaimana hukumnya? Nanti kita akan bahas. Ini yang pertama. Kedua, yang ada pikiran kita mungkin yang pertama bingung ya. Insya Allah nanti akan ada jawaban. Kemudian kita harus punya motivasi pada hari ini. Halal haram itu penting karena umat Islam ini harus menjaga ya minuman, makanan yang halal dan haram, kemudian perbuatan yang halal apa, yang haram apa, kita harus tahu. Sebagai seorang muslim, kita punya panduan super agar kita selalu sehat dan berkah. Panduan itu adalah aturan halal dan haram. Hari ini kita akan menjadi detektif. Ya, detektif itu bukan saja seperti polisi, tapi kita akan mencari ini halal apa haram. Ya. Kemudian cari tahu mana aturan itu berasal dan mencari tahu mengapa sesuatu yang terlihat baik dapat menjadi haram. Tadi ayam kan baik, kenapa bisa jadi haram? Baik. Ya, bab ini kita akan bagi tiga. Pertama, halal dan haram dalam Islam. Dasar hukum halal dan haram dalam Islam, sebab halal dan haram dalam Islam. Oke. Seorang muslim wajib hukumnya mengetahui konsep halal dan haram dalam makanan, minuman, dan perbuatan. Jadi konsep halal haram bukan hanya makanan, minuman, tetapi perbuatan. Apa saja jadi contohnya? Yuk kita pelajari lebih lanjut. Baik. Sekarang definisi umum halal. Halal ya adalah segala sesuatu atau kegiatan yang diizinkan atau dibolehkan, nih garis bawah ini, oleh syariat Islam untuk digunakan atau dilaksanakan. Jadi yang dibolehkan ya. Kemudian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kalian tahu ya KBBI ya, biasa mencari ya. Baik, halal artinya diizinkan atau tidak dilarang atau diperbolehkan dengan sah. Ada juga yang mendefinisikan hukum halal adalah segala sesuatu yang baik bagi tubuh, akal, dan jiwa. Secara sederhana, ya dari definisi ini, halal diartikan boleh, dibolehkan atau dibenarkan. Jadi yang boleh itu disebut dengan halal. Baik. Kedua, haram. Haram adalah sesuatu atau kegiatan yang tidak diizinkan, tidak dibolehkan, atau dilarang untuk digunakan. Dalam KBBI, haram artinya terlarang oleh agama atau undang-undang. Dari segi agama nggak boleh, dari undang-undang juga tidak boleh. Definisi khusus halal dan haram. Tadi definisi umum. Khususnya halal segala sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat Islam untuk dikonsumsi atau dilakukan. Kira-kira kalau bicaranya dikonsumsi berarti ini bentuknya apa? Makanan. Kalau dilakukan perbuatan. Kalau digunakan dipakai benda. Ya, jadi benda ke makanan ke kemudian perbuatan itu bisa disebut halal. Ada haram, segala sesuatu yang dilarang oleh syariat Islam untuk digunakan, dikonsumsi atau dilakukan, sama dengan ini. Baik. Dasar hukum halal dan haram dalam Islam. Oke, sebelum kita akan lanjut kepada dasar hukum halal dan haram, kita tepuk semangat terlebih dahulu. Tepuk semangat. Dasar hukum halal
ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai manusia, makanlah sebagian makanan di bumi yang halal lagi baik. Jadi Allah memerintahkan kita makan makanan yang halal lagi baik. Jangan mengikuti langkah syaitan, sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata. Jadi setan itu selalu mengganggu kita biar kita makanannya itu jangan halal. Makanya kita harus tahu yang halal dengan yang haram itu apa. Kemudian al-hadis. Ada Al-Quran, ada hadis. Kalau Al-Quran itu sumber pertama, sumber keduanya ada al-hadis. Hadis itu apa sih? Disebut juga dengan sunnah Nabi. Ya, as-sunnah adalah perkataan, perbuatan, ketetapan dan persetujuan dari Nabi Muhammad SAW yang dijadikan landasan syariat Islam. Al-hadis merupakan sumber hukum kedua setelah kitab suci Al-Quran dalam menetapkan hukum dan peraturan agama termasuk masalah halal dan haram. Jadi dalam hadis Nabi juga ada menjelaskan mengenai halal dan haram. Ini diantaranya hadis riwayat Imam Tabrani. Artinya kurang lebihnya, setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram maka api neraka untuknya. Kemudian yang ketiga adalah ijtihad. Apa itu ijtihad? Berasal dari kata ijtahada yajtahidu ijtihadan, yang merupakan akar kata jahada yang artinya adalah upaya atau kemampuan. Jadi kemampuan ijtihad. Secara umum, ijtihad adalah pengerahan segala upaya pengetahuan dan kemampuan, terutama kemampuan daya pikir yang dimiliki oleh para mujtahid. Siapa yang tahu yang disebut para mujtahid ini siapa sih? Siapa kira-kira? Ulama. Mujtahid ini ulama untuk menggali dan menemukan hukum-hukum syariat Islam. Kalian pernah dengar istilahnya Majelis Ulama Indonesia? Yang disingkat MUI. Yang melakukan ijtihad adalah ulama yang memiliki syarat mujtahid, yaitu yang tergabung dalam Majelis Ulama Indonesia. Setelah MUI melihat fatwa halal atau haram, ketika halal maka Anda mendapatkan logo halal. Kalian pernah lihat di kemasan yang kalian beli, entah itu mie, entah itu bentuknya ciki, coklat dan lain-lain, adakah logo ini? Ini namanya halal, logo halal di Indonesia seperti ini. Nah, makanya akan memudahkan umat Islam dalam mengenai makanan dan minuman halal. Kementerian Agama melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, disingkat BPJPH, ya, dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH mewajibkan sertifikasi halal bagi setiap produsen atau produksi yang dihasilkannya. Nanti kita akan lihat, ya, bagaimana sertifikasi halal akan dilihat bagaimana. Nah, kalian mudah bagaimana cara melihat itu makanan halal dan haram? Kira-kira ada nggak di sini yang suka mie buatan Korea? Ada? Ada? Siapa yang suka mie buatan Korea? Terima. Oke, Korea. Oke. Kalian bisa lihat nih, kalau seandainya belanja di supermarket ada mie Korea, tulisannya itu Korea semua. Pertama lihat ada logo halalnya tidak. Kalau tidak ada, kalian lihat di sini bpjph.halal.go.id. Kita akan lihat ya, kita akan ya berselancar di dunia maya ya di https bpjph.halal.go.id. Kita akan lihat BPJPH. Ya. Ini dia, kita lihat. Kita akan melihat nama produk, dilihat itu halal apa haram.
Siapa yang mau coba? Ketikkan saja kira-kira makanan yang kalian makan namanya apa ya? Oke, silakan. Silakan oke. Produknya itu, ya. Jadi kalian nyari di sini nanti ya. Contoh apa? Mie Samyang. Oke, ini produsennya banyak sekali nih. Ada Miftahul Anwar, Anggi Pratiwi, Mie Samyang, Rokaya, Dapur Milonggo. Jadi ternyata yang namanya mie samyang ini banyak ya. Kira-kira kamu mie samyang dari mana? Coba dilihat. Produksinya siapa? Produsennya siapa? Lihat ke bawah. Keluar lagi. Mie samyang Food Foods. Nah, bisa jadi ini kalian ada di perusahaan besar nih di sini. Ya, atau ke atas lagi. Ya. Nah, ini ayam mie samyang. Nah, ini kalian bisa melihat. Nomor sertifikatnya apa saja di sini ada. Kemudian terbitnya kapan di sini ada, ya. Jadi kalian harus juga tahu produsennya siapa, karena kalian tahu ini kan samyang saja ya. Jadi nggak tahu produsennya, nanti kalian lihat produsennya siapa, karena di samyang ini banyak. Oke ya, baik ya. Pak Ode sudah bisa melihat mencari. Oke, silakan Pak Ode. Ya. Oke. Jenis makanan halal. Kalau tadi kalian lihat makanan yang halal tinggal di-searching saja di bpjph.id. Lihat juga jenis makanan halal. Pertama, hewan darat seperti kerbau, sapi, kambing, unggas, dan unta. Kedua, segala macam hewan yang hidup di air seperti ikan, kerang, dan cumi. Jadi segala macam hewan yang hidup di air seperti ikan, kerang, dan cumi ini halal. Segala jenis buah-buahan dan biji-bijian yang tidak membahayakan kesehatan. Mangga, durian, semangka, beras, dan jagung. Berikutnya air yang halal, air yang bersumber dari mata air, air kelapa, air susu, dan kemudian dari hewan ternak yang halal. Air susu apa aja kira-kira? Air susu sapi, kambing. Kira-kira kalau air susu kucing halal apa haram? Haram, ya. Air susu kucing haram. Kemudian air yang berasal dari produksi, contohnya apa nih? Aqua, Oasis, Le mineral. Zoom, Le Mineral. Itu halal. Baik, berikutnya. Akhir hasil produksi dapat berupa produksi pabrik. Contohnya yang kita ketahui, ya. Ada bukan produksi pabrik, apa itu? Air teh, air kopi halal, halal. Air teh halal. Air sirup halal. Baik. Sebab halal dan haram dalam Islam. Baik, seperti biasa, agar kita semangat, kita tepuk semangat terlebih dahulu agar kita selalu bersemangat. Tepuk semangat. Sebab halal dan haram dalam Islam. Semua hal atau segala sesuatu asalnya boleh. Segala sesuatu hal boleh. Kita nggak mengapa boleh asal. Kecuali semua hal atau segala sesuatu yang sudah diharamkan oleh Allah dalam Al-Quran atau melalui hadis Nabi. Jadi segala sesuatu sebenarnya halal semua. Halal dan haram bisa disebabkan oleh beberapa hal, baik zat, sifat, atau proses pengerjaannya. Ini kita lihat. Sebab keharaman ada 3 yang kita pelajari. Oke. A, B, C. Pertama, haram karena zatnya. Jadi karena zatnya haram, jadi haram. Ada karena sifatnya. Ya. Ketiga, haram karena prosesnya. Kita lihat yang A. Haram karena zatnya. Makanan yang haram zatnya telah disebutkan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinziri
wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan naqihatu wa ma akala sab'u illa ma dzakaitum wa ma dhubiha 'ala nusubi. Artinya diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kami menyembelihnya dan yang disembelih untuk berhala. Yang kedua adalah haram karena sifatnya. Kira-kira kalian firman Allah itu apa sih? Kita lihat. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, ya, berkurban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah, perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Jauhilah itu agar kamu. Baik, yang dimaksud haram karena sifatnya, tadi haram karena zat, itu ya. Karena sifatnya, perbuatan dan sikap yang sifatnya buruk, jahat, judi, syirik, diharapkan. Semua yang bersifat buruk, walaupun dengan niat cara yang hasil sebagus apapun, tetap haram. Apa itu? Berikutnya, haram karena proses. Kita ulang lagi tadi. Haram karena zatnya, karena sifatnya. Ketiga, karena itu ya. Haram karena prosesnya. Misalkan contoh, tahukah kalian yang tadi ayam bisa menjadi haram? Kira-kira analisa kalian, ayam bisa menjadi haram jika kenapa? Yuk, Karena saat dimasak menggunakan minyak dari olahan babi. Minyak olahan babi. Baik. Ya, tepuk hebat. Hebat. Oke, ayam jika dimasak dengan minyak babi itu menjadi haram. Ada lagi? Ya, bisa? Ya, kira-kira contohnya apa lagi? Karena ayam yang dimasak itu matinya bukan karena mungkin tapi karena dipukul atau bangkai, kan kita nggak tahu. Ya, Kak Joyo, tepuk hebat. Hebat. Oke, kita akan lihat tayangan video, ya. Ya, kita lihat. Hewan yang pertama, beruang. Oke, lihat dulu. Oke, jawabannya adalah haram. Karena hewan-hewan yang memiliki taring sifatnya haram untuk dikonsumsi. Gimana? Masih cukup mudah ya? Nanti akan semakin sulit nih. Lanjut lagi ya. Hewan yang kedua,
ya dari Kementerian Agama yang mensertifikasi halal. Dilihat proses, melihat bagaimana diambil sistem jaminan halal, ya bukan. Nah ini ayam dipotongnya bagaimana, dilihat. Kalian kan tahunya ayam itu udah mati, jadi gimana bisa matinya dilihat? Baik, dilihat, naginya dilihat, ya, buahnya dilihat, apakah lurus dengan benar dilihat. Ini diantara tugas PPH. Jadi anak-anak, barangkali ya ada yang ingin bertanya dari sesi ini, silakan. Ya silakan. Roti itu halal. Kalau rotinya terbuat dari roti itu halal apa halal? Baik, anak-anak, ada yang bertanya teman-teman. Roti itu hakikatnya adalah halal. Ternyata itu roti pakai ragi, atau ragi ya, dari lemak babi. Kira-kira halal apa haram? Haram. Oke, itu haram dari segi apanya? Prosesnya haram. Berarti paham semua. Baik, anak-anak, kesimpulannya pada hari ini adalah semua yang ada di muka bumi hakikatnya halal. Tapi karena ada sebabnya, itu dia bisa menjadi haram. Sebabnya diantaranya adalah karena zatnya itu sendiri itu haram. Kemudian karena sifatnya itu haram. Kemudian karena prosesnya itu bisa menjadi haram. Ya, pertemuan kita sampai di sini mengenai halal dan haram. Bapak akan berikan tugas kelompok dan tugas individu kepada kalian. Silakan dikerjakan. Kelompok sini dipresentasikan gambar yang pertama itu apa kira-kira? Ya silakan. Ya di Itu anak yang membantu seorang nenek menyeberangi jalan. baik. Perbuatan itu jadi apa? Halal. Halal. Sebabnya? Karena anak itu membantu nenek dan membantu untuk hal yang baik itu diperbolehkan atau hukumnya halal, kecuali membantu hal yang buruk. Baik. Cakep. Baik. Silakan duduk kembali. Ya. Ini ada orang membuang sampah sembarangan. Hukumnya haram karena alasannya bisa jadi adanya bangkai tikus dan lain-lain atau hewan yang atau bangkai hewan lain. Baik. Silakan. Apa berikutnya? Adalah ayam goreng. Hal ini termasuk ke dalam halal karena ayam adalah hewan ternak dan diperbolehkan untuk dimakan. Juga harus diolah dengan proses yang benar. Oke. Baik. Karena jika mengenal, uangnya bisa menjadi haram. Oke. Baik. Oke. Silakan Sasi. Terima kasih. Ada lagi? Di situ sudah ada kertas. Sebelum kita akhiri pertemuan ini,
link. Silakan kertas individu, tugas individu kalian kerjakan refleksi akhir. Apa itu refleksi? Kira-kira pada pelajaran hari ini kalian itu seperti apa kesan dan kesannya? Kesan-kesan kalian pada pelajaran hari ini apa? Silakan ditorehkan di kertas tersebut refleksi. Ya, artinya kesan-kesan kalian itu pada pembelajaran ini. Ya, silakan kalian tulis. Individu. Refleksinya pelajarannya seru, banyak hal yang bisa dipelajari. Yang harus diperhatikan adalah yang pertama dan ketiga. Kita harus hati-hati dalam memilih makanan karena bisa jadi makanan yang terlihat halal atau enak jadi haram karena proses pembuatannya ataupun zat yang berada di dalamnya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin refleksi saya tentang halal dan haram yang tadi dari pelajari. Saya sangat seru karena kami mendapatkan banyak ilmu. Lalu penyebab yang kita tidak sadari dari pelajaran 2 dan 3 adalah yang sadari itu adalah manusia, yaitu proses. Karena kita tidak tahu proses pembuatan makanan tersebut. Baik, segitu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi saya seru, senang, dan bahagia karena pelajarannya seru. Penyebabnya hal yang tidak kita sadari yaitu zat atau makanan atau satu. Refleksi saya, menurut saya pembelajaran hari ini cukup menyenangkan. Saya belajar banyak tentang halal dan haram. Saya jadi tahu kalau ternyata proses pembuatan bisa mempengaruhi halal dan haramnya suatu benda. Dalam kehidupan sehari-hari, menurut saya yang harus diperhatikan adalah sebab ketiga, yaitu proses. Karena bisa jadi makanan yang halal menurut kita ternyata diproses dengan cara yang salah dan menjadi haram. Menurut refleksi saya, seru, senang, jadi kita tahu yang mana halal dan haram. Dan juga proses perbuatannya kita jadi tahu. Refleksinya adalah pelajaran ini seru dan menyenangkan karena kita mendapatkan ilmu baru. Penyebabnya adalah kita harus berhati-hati saat makan dan harus berpikir terlebih dahulu sebelum memakan karena kita tidak tahu proses dari pabriknya. Terima kasih. Anak, kita ketahui bahwa ya halal dan haram ini berasal dari Allah. Tentunya Allah menghalalkan dan mengharamkan itu pasti ada maksud dan tujuannya untuk manusia, untuk kebaikan dari manusia, untuk manusia. Jangan pernah berpikir kenapa Allah menjadikan haram ini padahal enak, kenapa Allah menjadikan ini haram ini padahal ini asik. Padahal di situ pasti ada keburukan yang Allah tidak mau kita ini berbuat buruk. Akhir kata, kita harus ketahui bahwa halal dan haram ini harus kita mengerti bersama agar badan kita selalu halal di hadapan Allah, perbuatan kita selalu halal di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengakhiri daripada pertemuan hari ini, mari kita tepuk semangat sekali lagi. Tepuk semangat. Baik, Bapak akhiri pertemuan hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita.
kita semuanya. Yang benar dari Allah, yang salah pasti dari Bapak sendiri sebagai manusia. Kita akan bertemu di pertemuan yang akan datang. Al-afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa. Silakan berdoa, ketua kelas memimpin berdoa pada hari ini.